Yo guys, balik lagi ke Mike Leo Channel. Kali ini kita masih sama Bang Cecep nih. Jangan kaget ya kita pakai begini. Kalau gue sih kaget sih. Pakai sarung tangan motor guys. Kan temanya gunung-gunung. Makanya gue pakai jaket. Bukan gitu juga, emang dingin sih. Ya, lebih dingin. Gue buka aja dah. Jadi aneh. Nah, terus gimana Bang Cepi? Ada cerita apa lagi nih kali ini? Ada beberapa, sebenarnya banyak, cuman satu aja kali ya. Jadi ada cerita di Gunung Pangrango, di Gunung Gede ya, jatuhnya ya. Maksudnya Gunung Gede ya, Gunung Gede Pangrango tapi. Oke. Jadi ada pendakian Gunung Gede itu kan ada dua jalur ya, Cibodas sama Gunung Putri ya kalau nggak salah ya. Gue nggak tahu. Iya, jadi ada dua tuh. Gue kebetulan waktu itu naik yang ke Gunung Pangrango. Lu lewat mana? Putri atau Cibodas? Oh, gue juga pernah sih, tapi sampai kaki gunungnya doang. Soalnya emang nggak boleh, harus Prabu teman gue yang suka hiking itu. Oh. Dia suka hiking. Cuman nggak boleh gara-gara cuacanya lagi nggak bagus. Oh iya memang. Sebenarnya memang tidak disarankan sih. Cuman ada beberapa anak-anak yang suka hiking kalau hujan itu merupakan tantangan tersendiri buat dia. Nah itu. Karena gue saat ngedaki yang ada cerita ini, saat itu hujan. Gue dihajar hujan itu sekitar 3 jam nih kalau nggak salah. Ini lu dari Cibodas pakai motor situ. Cibodas waktu itu kita naik, gue nyewa angkot deh kalau nggak salah deh. Nyewa angkot waktu itu. Jadi gue bisa. Jadi nggak pas saat gue jalan ke base campnya sih nggak hujan, tapi pas lagi trekkingnya itu jam 1 siang itu hujan sampai menjelang maghrib. Soalnya gue kayak ditipu gitu. Iya, gue harusnya dibilang itu touring pakai motor kan. Itu 2010 sama si Prabu tuh, gue berlima jalan parkir di Cibodas motor. Oh ya udah Mike, kita kan mau hiking nih ke apa tadi Pangrango Gede kan. Terus habis itu ya udah taruh situ, kita naik angkot sampai ke Cipanas. Cipanas naiknya itu nggak ada angkot lagi. Nggak ada angkot bukan gara-gara dia ini loh nggak beroperasi gara-gara udah jamnya. Ini emang udah nggak beroperasi gara-gara emang udah nggak ada. Emang udah nggak ada angkot. Iya emang gimana sih, gue bingung. Maksudnya itu gue jalan loh sampai titik itu kan jauh cuy. Gue ngos-ngosan ya. Soalnya apa, gue bawa tas itu kan isinya buat carrier-nya buat motor. Bukan buat hiking. Makanya gue pakai tas kerja. Iya. Udah kocak ya, gue bilang gue ngos-ngosan ya. Kan gue pegang center juga. Pegang center sampai ke atas kan. Temen gue udah takut aja. Gue udah encok. Udah jompo lah ya. Itu dari bawah kan. Udah jompo ya. Kaget aja sih gue. Iya. Itu emang udah nggak ada angkot atau gimana sih? Memang kalau lu dari situ nggak ada, kalau dari Cipanas, kalau tetap lu harus booking. Karena zong dong. Iya bener, karena lu ke atas itu ke base camp itu memang udah nggak ada angkot. Kayak gua waktu mau naik ke Pangrango itu gua dari stasiun Bogor sampai di situ tuh jam 9. Nah dari jam 9 itu gua langsung sewa angkot. Sewa. Memang nggak ada angkot yang khusus naik ke sana tuh nggak ada, lu nyewa. Si Prabu kampret nih. Encok. Ini jadi membangkitkan cerita lama ya. Nah, terus gimana bang lo di? Itu sih seperti biasa sih kalau pendakian pada umumnya. Jadi dari bawah, dari base camp ke beberapa pos sebelum kandang badak itu masih biasa-biasa aja. Cuma ada kandang badak? Badak beneran. Gua nggak tahu ya ceritanya sebenarnya itu dulunya mungkin di situ ada kandang badak ya, karena di situ sebutannya posnya itu pos kandang badak. Jadi bilangnya. Disebutnya pos kandang badak, dan di situ memang ada satu rumah gitu di sebelah pojok sebelah kanan itu. Itu yang pos awal kan? Ya gue tahu tuh ada satu rumah. Iya, itu sebenarnya buat transit kalau ada korban yang itu meninggal. Itu gue juga dibilang sama si Prabu kan kita mau tinggal tuh kan udah nyampe malam. Akhirnya sih dapat dari rumah penduduk sih baik, ada rumah penduduk baik. Si Prabu nggak rekomen karena tempatnya scary juga, betul. Itu memang creepy banget tempatnya, karena ya memang itu untuk transit kalau ada korban yang maksudnya meninggal atau apa di situ. Jauh juga. Emang iya. Nah, kita sampai di situ tuh karena kita santai banget, jadi sampai situ sekitar jam 12-an atau jam 11 siang gitu ya.
karena mendaki santai dan kita memang tidak niat ngecamp di situ. Sebenarnya paling enak ngecamp di situ. Karena trek untuk menuju puncak Pangrangoknya atau Mandalawangi itu kan banyak pohon tumbang tuh. Jadi lu harus ada effort lebih lah dibanding lu naik ke puncak Gunung Gede ya. Di apa tuh kalau puncak Gunung Gede tuh bukan Mandalawangi dia sebenarnya tuh lupa. Padang Edelweiss lebih gede si puncak gede ya dibanding si Mandalawangi, Pangrango. Nah, Pangrango tuh sebenarnya puncaknya juga kayak yang biasa aja gitu, cuman kayak yang ada kayak seng bedeng gitu doang, terus tapi ada. gue baru nyampe bawahnya udah merasa wah gitu. Udah itu pencet. Itu lo belum begitu naik ke atasnya tuh wah itu edan sih men, gua sampai tiarap sampai guling-gulingan bener-bener yang lumayan curam ya berarti. Curam sih enggak, dibilang curam sih enggak, cuman batang-batang pohonnya itu loh, yang batang-batang pohon yang rubuhnya itu lumayan gede. Jadi kalau bisa rubuh gitu sih maksudnya. Ya mungkin Kebetulan kan. Iya, pas lu kayaknya sih naik memang. gitu lagi ada longsor gitu ya. enggak, memang seleksi alam sih itu. Jadi kayak ada pohon tumbang untuk di I see, jalur. I see. Jadi terlalu gede untuk dilewatin lewat atas, tapi lewat kolong juga lo harus ada effort gitu. Apalagi untuk orang yang postur tubuhnya lumayan panjang kayak gue kan itu PR banget pak. Tinggi kali. Itu PR. Itu PR banget. Jadi nah dari Kandang Badak gue start jam 1 itu jam 1 siang karena santai, anak-anak udah pada tidur kan, udah pada pulas. Gue waktu itu sama adik gue deh, sama ada dua temen gue yang udah pro banget, udah senior di situ. Jam 1 udah sebenarnya udah mendung, cuman karena kita bawa santai kan, udah santai aja naik Ini aja. jam 1 siang. Jam 1 siang. Kita start pagi kan. Akhirnya tetap jalan naik ke atas lama-lama hujan gerimis, hujan lumayan gede nih. Karena prediksi kita tidak hujan tapi tidak akan sederas dan selama itu, jadi kita tetap santai pakai jas hujan aja. Ya udahlah kita pakai jas hujan. Waktu itu gue lupa berapa orang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lu nggak pakai guide gitu lagi kan? Enggak, tapi gue ada 2 temen gue yang pro. Oh oke. Jadi berapa orang tadi? 10, 11, kayaknya sih 6 deh, 6 orang deh kalau nggak salah deh. 6 orang atau 7 orang. Itu gitu kan banyak banget tadi berarti ya, kayak 12 ya. Ya mungkin yang lain. Oh iya oke. Jadi 6 orang atau 7 orang, jadi begitu. Jadi ada satu kejadian, nggak ada beberapa sebenarnya. Jadi saat hujan deras itu kita ngerasa ada yang dentumin tanah, tau gak lo? Itu bukan satu orang yang merasa. Dentumin tanah. Iya, lo tau nggak kalau tanah berdentum tuh kayak dem. Jadi kayak raksasa gitu. Kayak gitu. Itu kencang banget, kencang menurut kita. Karena bukan gue doang loh, karena ada. Berarti itu kayak dekat gitu nggak sih? Kayak dekat men, cuman saat itu ya kebiasaan anak-anak kalau ketemu dengan kejadian ganjil kayak gitu tidak akan pernah dibahas di situ, tapi nanti di bawah. Nah, dentum-dentum gitu, terus gue yang lihat-lihatan doang, terus yang lu denger gak? Gue bilang gitu ke teman gue. Iya gue dengar. Ya udah biarin aja. Oke biarin. Jadi udah. Oke biarin. Wow magic. Padahal saat itu gue takut banget. Kedua, gue kan saat itu ber-6 atau ber-7 gitu gue lupa. Temen gue bertiga itu terpisah jalannya. Dan itu gue ngitungin loh. Oh sebenarnya Iya sebenarnya 6 atau 7 gitu. Maafin ya. Halu. Nah itu sempat kepisah. Gue sama temen gue, jadi harusnya jalurnya ke kanan tapi dia ke kiri. Nah dia ke kiri, itu salah jalan sebenarnya men. Nah cuman karena kita saling menjaga, jadi kita sadar bahwa si Lukman kan, adik gue namanya Lukman. Si Lukman sama si Fala kemana nih, kok lama banget nggak ketemu, nggak nyusul, teriak lah temen gue kan gini. Gue teriak juga kan, man, di mana lo? Gue bilang. Dia nyaut tapi suaranya samar-samar. Dia nyaut tuh suaranya samar-samar. Nah temen gue ini yang senior ini, dia tahu, dia turun terus dia nyamperin di jalurnya satu tuh. Jadi memang itu dulu jalur tapi udah nggak dipakai. Nah jalur kalau udah kelamaan nggak dipakai kan tutup tuh sama tumbuh-tumbuhan. Tapi kenapa? Nggak ngerti dia tuh, jadi karena dia pikir itu jalur, tetap dijalanin sama dia. Tetap tuh dijalanin tuh di situ. Nah akhirnya tuh dikejar sama temen gue, akhirnya dijemput balik. Nah balik terus dia bilang, lu kenapa ke situ? Orang gue lihat ada yang jalan, kok ke situ? Kata temen gue, kata adik gue gitu. Makanya gue ikutin jalannya. Ada lu sama satu lagi. Bertiga dia. Waduh. Dia bertiga, gue berempat kalau nggak salah saat itu. Tapi beneran itu real orang? Itu real orang, kata dia real orang, gue nggak tahu itu beneran atau enggak ya. Okay. Pokoknya dia salah jalur. Nah akhirnya kita jadi satu jalur lagi. Nah terus
Ini masih belum naik ke atas ya. Iya, masih jauh ya. Masih jauh karena perjalanan itu 3 jam lagi ya, itu tiara, guling-gulingan gitu kan macet banget. Latihan militer banget gitu. Akhirnya naik ke atas. Nah, ada satu momen lagi itu kayak ada orang ngomong tau lo, tapi kuping Di lu yang di beberapa orang gue, di beberapa orang. Jadi oke. kayak kayak gitu-gitu lah. Nggak tahu nih halu karena kedinginan, nggak tahu kenapa ya. Cuman feeling gue itu tidak benar gitu. Nah, Emang ngomong apa? gue nggak tahu, kayak orang bisik-bisik aja gitu, dan bukan gue doang yang dengar. Di luar suara dentuman tadi ya. Akhirnya dentuman jalan kan beda jalannya udah gitu kalau lo jalan diam gitu kan beda banget sama lo jalan biasa, apalagi di posisi hujan kan. Akhirnya tuh jalan tuh saat begitu jalan sampailah kita menjelang maghrib di puncak Gunung Pangrango nih. Oh, ini nggak lama ya naiknya? Naiknya nggak terlalu lama karena saat itu gitu hujan ya? ya, seharian sampai saat itu hujan deras juga, kita udah kedinginan banget, jadi yang udah fokus sampai maghrib itu sampai di puncaknya tuh. Maghrib itu di puncaknya. Nah, kita split kan. Nah, splitnya gini, yang 2 orang yang senior ini mereka jalan duluan ke Mandalawangi untuk cari spot buat tenda. Dia jalan duluan. Nah, sisanya ini yang 4 orang dan 5 orang ini kita di belakang nih. Iya. Terpencar lah kita di situ nih. Lagi. Nah, akhirnya dan adik gua pun akhirnya mengalami kram. Tadinya kan gua sempat beberapa kali kram tuh, ada teman gua yang kram. Lo kenapa? Kram karena cuaca dingin, kita udah menggigil tapi dihajar terus jalan, gak ada istirahat kan. Kram saat itu lumayan, kabutnya juga lumayan kenceng. Nah, adik gua kram nih. Begitu adik gua kram, udah lo temenin dulu deh, gua bilang. Jadi dia berdua nih sama temen gue. Iya. Yaudah lu jalan duluan, biar gue gak apa-apa, gue belakangan. Itu ada satu momen begitu pas mau turun dari puncak Gunung Pangrango itu mau ke Mandalawangi, itu blackout man. Itu bener-bener kabut semua, nggak kelihatan. Jadi senternya pun lo jaraknya itu sangat pendek banget kan, sangat pendek. Wah, itu gila sih. Itu jadi kayak yang bener-bener lo yang entah ada apa, itu gue udah pasrah sih. Karena gue udah yang lo masih sama teman-teman lo kan? gue sendirian waktu itu. Gue sempet panik paniknya anjir, gue sendirian. Lo tau kan gue sangat ini kayak penakut banget kan. Sangat penakut banget gue. Nah, gue sangat penakut banget kan. Jadi gue begitu nggak ada orang, gue selalu teriak-teriak. Gue bilang, gue panggil siapa ya waktu itu? Pokoknya gue ada manggil teman gue, woi, gue sendirian nih. Lu di mana gitu? Karena nggak ada yang teriak, woi, gue juga sendirian nih. Lu di mana nih? Kalau gitu sih gue balas, udah kita nangis bareng aja. Karena waktu itu headlamp gue tidak terlalu terang. Jadi anak-anak yang hiking biasanya kalau perjalanan malam gitu kita pakai headlamp ya, lampu yang nempel di atas gitu. Headlamp gue tidak terlalu terang dan saat itu kabut lumayan tebel dan hujan masih lumayan deras kan. Akhirnya gue panik, gue teriak kan, woi, gue di sini sendirian nih gitu. Nah, akhirnya ada teman gue yang nyamperin, ketemulah teman kita yang lagi bikin tenda tuh di situ kan. Akhirnya kita atur, ada beberapa yang bikin tenda, ada yang masak, ada yang preparein bikin parit gitu kan. Akhirnya sampai di situ, udah kita bikin tenda, terus masak segala macam. Selesai ketemulah besok pagi. Nah, ketemu besok pagi, masih itu nggak mau cerita sampai kita turun di kandang badak. Udah, wah suasananya lagi ya? udah posisi udah turun lagi nih, udah terang banget lah pokoknya, udah happy, udah sampai di puncak. Baru pas turun di bawah nih, pas sampai di base camp, barulah seperti biasa kismisnya atau kisah istrinya dimulai saat lu udah turun gitu. Barulah cerita. Nah, gue tanya dong sama temen gue yang pro itu, bang, emang lu dengar? Gue bilang, gue kok denger gini. Gue bilang, gue kayak dengar suara dentuman. Dia bilang, iya, gue juga denger, itu kan gue teriakin. Dia bilang gitu. Ternyata dia tahu, bukan gue doang. Dia teriak gini, woi, jangan ganggu lo gitu. Dia teriak gitu. Cuman gue pikir kayak dia berani ya. Berani men, mungkin setannya akan lebih takut sama dia daripada sama gue. Tapi tetap ada dentumannya. Ada dia berarti nggak jadi berani dong. Ya, tapi maksudnya dia berani teriak gitu gitu. Nah, itu dia bilang, itu gue marah. Lu, gue pikir lu marah-marah sama gue bang, karena gue lihat dia marah-marah tuh. Dia marah-marah, gue pikir marah-marah sama gue. Enggak, gue sebenarnya lagi teriakin itu. Jadi jangan ganggu kita gitu. Kita nih cuman mau numpang lewat doang gitu. Nah, gue nggak tahu kalau dia itu lagi marahin si something itu, gue nggak tahu. Gue merasa seperti itu ya. Gue merasa dia marahin gue. Justru gue yang baper gitu. Baper, gue main sama setan. Gue yang baper, gue pikir dia marahin gue, ternyata marahin si setan itu nggak, ya nggak tahu lah setan atau apa gitu.
akhirnya ya cerita, terus gue kayak di kuping gue kayak yang ada yang berisik-berisikin gitu, ada yang bisikin, gue bilang gitu, dia bilang iya gue juga merasa itu, dan ada beberapa orang yang merasa itu, ada 3 orang 4 orang yang ngerasain itu. Ternyata ya memang kita termasuk berani juga, maksudnya saat kondisi hujan 3 jam benar-benar hajar hujan, kita tetap naik terus, bahkan sampai ada teman kita 3 orang yang pisah jalur pun kita tetap jalan, itu gila sih kata dia gitu. Dan kalian sih termasuk hebat karena di luar fisik, di luar ekspektasi, fisik kalian juga maksudnya yang udah capek banget dihajar hujan tapi masih kuat. Kalau lu nggak kuat sih kemungkinan itu pasti hilang, pasti hilang sih. Karena udah lumayan jauh pak. Jadi pas misah jalur itu udah lumayan jauh. Nah yang paling horor sih itu yang dengar itu yang bunyi suara dentum orang jalan kencang banget sih. Karena yang naik itu kalau nggak salah saat hujan itu cuma 2 rombongan. Yang satu rombongan itu 4 orang. 4 orang atau 5 orang, yang 3 cewek, 2 cowok. Nah yang 7 orang itu gue. Tapi jaraknya jauh. Yang sama ade lu, yang ade lu lihat ke jalur lama itu. Nah itu dia, gue nggak tahu deh tuh. Gue nggak tahu tuh. Pokoknya katanya dia ngeliat orang di jalur itu, padahal itu jalur udah lama nggak dipakai. Dan yang rombongan yang 4 orang itu kan udah duluan. Jauh di belakang kita dia, duluan kita. Nah itu duluan kita. Nah makanya kalau gue sih saat itu merasanya ya kita tidak mengganggu ya posisi gue, karena ya mungkin ini kita kan cuma pengen tahu aja sih gunungnya gimana. Nah gitu. Betul, jadi kita tidak mengganggu. Gue saat itu merasa tidak mengganggu, tapi memang kalau memang digoda atau dikasih lihat dia ingin memberitahu bahwa sosok dia ini ada gitu, ya itu di luar fokusan kita juga kan. Iya ya, pastilah. makanya ya itu gua anggapnya bonus sih. Bonus. Ya itu bonus sih beneran, karena di setiap gunung pasti ada men. Pasti ada, nggak mungkin kan nggak itu ada. emang sakral kan. Iya terus betul. emang buat orang meditasi. Iya betul, buat menenangkan kan. diri, betul. Dan Mandalawangi itu tempatnya tempat favoritnya Suhokgi kalau dia lagi menenangkan diri. Ya lu baca deh, ada artikelnya kalau Suhokgi itu kalau lagi mau menenangkan diri dia naik ke Gunung Gede Pangrango, dia akan pilih ke Pangrango untuk ke Mandalawangi ya, karena Mandalawangi menurut dia adalah salah satu padang Edelweiss yang indah banget sih. Jadi gak terlalu gede, tapi Edelweissnya tuh bener-bener yang indah men, dibanding padang savananya Gunung Gede ya. Jadi kan ada 2 tuh, Gunung Gede sama Gunung Gede Pangrango. Itu beda banget. Itu emang keren sih, tapi emang mistiknya lumayan sih, creepy banget sih. Masalahnya gue belum nyampe situ sih. Nanti kita sama-sama kita hiking bareng. Sekalian bikin vlog buat naik gunung, seru men. Seru banget asli. Nah ini ceritanya itu doang. Kalau Gunung Gede Pangrango itu sih. Oke, dikirain akan lama ya. Enggak. Gunung Gede Pangrango nggak terlalu lama, karena ya itu gunung yang sebenarnya lu 1 hari lu sampai puncaknya. Kalau Rinjani kan lu 5 hari 4 malam. Tapi 1 hari lu pulangnya besoknya kan? Pulangnya besoknya. Jadi pulangnya lebih cepat. Pulangnya ya paling 5 jam 6 jam. 5 jam cuma udah kayak bolak-balik gitu ya. Iya. Apa? Cuma treknya kan Kawaratu. Iya, Kawaratu. Cuma treknya kan kalau Pangrango sama Gunung Gede itu kan beda. Jadi Lebih ekstrim mana? lebih ekstrim Pangrango. Cuma kalau lebih panjang Gunung Gede. Tapi itu satu kesatuan sama Gunung Halimun nggak sih? Kayaknya enggak deh. Gunung Salak beda ya? Kayak beda loh. Gunung Salak kan sama yang puncak gitu juga sama kan? Ah, Gunung beda. Halimun Kayaknya sampai beda. ke Halimun Sukabumi. Ya, tapi kayaknya beda sih. Beda ya? Kalau Salak juga itu lumayan salah satu gunung yang serem dan gue sampai sekarang gue belum pernah Emang Salak. pendek, cuman Wah itu katanya kacau. lu jangan tanya. Iya, itu Tapi kacau. juga lumayan kan yang Sukoyato juga. Iya itu kata ini menurut cerita teman-teman gue ya. Even lu pakai guide di sana, belum tentu lu sampai puncaknya. Kalau memang dari kan itu kan kita naik gunung kan bagaimana hati lo kan, maksudnya bagaimana hati lo Ya, ada maksud niatnya apa, gitu ya, gitu, maksudnya niatnya apa apa. gitu. Jadi even lo pakai guide pun kalau memang belum bisa sampai puncaknya lo nggak akan sampai, jadi kayak diputer-puterin gitu doang. Emang Itu gunung Salak. Padahal gunungnya nggak terlalu tinggi, bener kata lo, itu gunungnya nggak terlalu tinggi. biasa gua ke curug-curug doang kok. Itu dia. Gue pengen banget tuh ke Gunung Salak, pengen banget. Kan Gunung Salak itu juga puncaknya kalau nggak salah ada banyak deh.
ada salah 1, salah 2, salah 3, salah 4. Itu puncaknya beda-beda. Gue pengen tembusin salah satu aja, sampai sekarang belum. Dicoba aja, cuman gue nunggu di Curug sih. Gue di villanya aja gimana? Iya, gue nggak sanggup cuy. Itu kacau sih, nggak jalurnya juga becek sih, kayak di Gunung Kerinci. Nah terus kalau Pangrango tuh bersih nggak sih? Alhamdulillah. Kalau Pangrango termasuk salah satu gunung yang bersih juga karena Padahal rame ya orang naik ya. lebih kotor di gedenya, di gunung gedenya. Jadi di gue lupa namanya ya. Gunung Gede lebih gampang ya? Enggak, sama aja trek masing-masing gunung nggak bisa dibilang gampang karena masing-masing gunung itu punya karakter trek masing-masing. Kalau yang dari Putri itu treknya itu lebih ke apa ya? Lebih ke trek tanah juga sih, cuman maksudnya lebih mendakinya tuh lebih asik lah. Ada karakternya tuh lebih asik. Kalau Pangrango kan benar-benar ya lo yang nanjak banget, tapi bonusnya itu banyak pohon-pohon yang tiduran di tengah jalan gitu. Iya, pohon-pohon gede yang rebahan. Nah, pohon-pohon gede yang rebahan. Dan treknya jauh lebih becek Pangrango sih menurut gue. Kalau lebih lembab. Karena nggak banyak orang yang mau, Gak banyak orang yang ngecamp di Mandalawangi karena itu lo bawa keril ke Mandalawangi itu PR banget. Ini yang gue bilang tadi pohon-pohon, nah satu becek, kedua banyak pohon rebahan gitu-gitu kan, itu PR banget sih. Jadi tapi secara view segala macem dinginnya gue lebih dapet di Mandalawangi sih. Tapi dingin ya. Gak kayak yang kemarin itu lu bilang di Rinjani itu panas ya. Rinjani sangat panas banget. Kalau karena dia mostly sebagian besar itu sembalun, jalur sembalun itu benar-benar tanah lapang. Makanya lu begitu lu balik dari sana ya mungkin lu tidak akan dikenali keluarga lu dalam waktu seminggu. Bisa. Itu main sumpah itu banget. Jadi benar-benar kayak di Semeru juga kan ada kayak tanah lapang juga kan itu. Semeru iya, tapi lebih parah Rinjani. Karena Lombok kan memang lu tahu kan di sana suhu cuacanya tuh. Tapi kalau malam edan banget. Kalau malam waduh itu banget, jangan dilawan sih. Itu biasa kalau di puncaknya itu bisa berapa sih suhunya itu? Kalau di Semeru sempat minus. Sempat pernah minus juga di Semeru. Kalau di Rinjani paling berapa derajat, lumayan dingin sih. Karena dingin kalau yang udah over banget itu biasanya kan sampai nyelkit banget kan ya, sampai sakit banget di kulit, itu udah dingin banget sih. Tapi kan gue nggak pernah ngukur itu sampai minus atau enggak ya. Sampai apa bibirnya pecah-pecah. Iya, bibir pecah-pecah, dompet juga robek-robek biasanya gitu kan. Itu mah apa? Kalau habis trekking biasanya emang jebol dompetnya. Itu mah yang kayak yang lu bilang 30 juta itu ya. Iya. Itu Jaya Wijaya Kartens. 30 sampai 40 sih. Oke. Ada apa lagi nih di Pangrango, bro? Kalau di Pangrango ya karena dia agak lembab sih tempatnya. Tempatnya lebih lembab, treknya juga lebih menantang. Mungkin kota hujan juga kan? Kota hujan juga, jadi lebih apa ya? Tantangannya lebih ada dibanding si Gunung Putri itu. Males banget sih kalau becek-becek begitu. Kalau gunung-gunung yang cuman 2 hari 1 malam lo trekking atau trekking cuma 1 hari sampai di puncak, saran gue sih lo nggak usah bawa barang banyak sih. Ikut apa juga? Iya. Kayak gua dong. Iya, salah itu. Karena dulu waktu gue pertama kali gue ke Semeru kan gue Semeru itu 2 kali ya. Yang kedua baru sampai di puncaknya. Yang pertama itu gue gagal sampai di tempat camp terakhir namanya Kalimati di sana. Di Kalimati itu karena gue bawa dulu. Ini kalau Semeru kayaknya buat next episode, bro. Oh iya. Enggak, maksud gue gagal muncak. Spoiler. Oh iya, spoiler nih. Di sini. Jadi Semeru itu gue gagalnya waktu itu gue Purwo. Sama teman kita. Nah, ada teman gue namanya Purwo. Gue waktu itu naik ke sana, salahnya itu kenapa gue nggak summit karena gue bawa lemari baju, men. Lu tau nggak gue? Itu sama kurang lebih itu 4 hari 3 malam kalau di sana, kalau di Semeru. Karena mulai naik gunung, baru pertama kali naik gunung lagi, jadi gue bawa baju terlalu over. Gue bawa sekitar 4 atau 5 setel gitu. Iya, karena udah lama banget. Iya, karena asumsi gue waktu itu 4 hari 3 malam ya kan, pasti kan setiap hari ganti baju dong. Dan excited banget. Excited banget. Sampai sekarang gak dipakai main bajunya, anjir goblok banget gue. Aduh, jadi kecapean. Nah itu gue gagal.
Guys, sampai sini aja Siap. untuk cerita gunung kali ini, Gunung Pangrango ya. Ya, Gunung Untuk Pangrango. nextnya kita nggak tahu nih, masih banyak cerita dari Bang Cepi ini. Siap, nanti gua coba ingat-ingat lagi. Jangan lupa subscribe, share, like, Komen di bawah pernah naik ke gunung apa, oke? Bye.